Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil mu'minin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asyraful anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk dapat melaksanakan sebuah ibadah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Maka ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan sekiranya kalian ingin menghitung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah bisa kalian hitung. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan permisalan di dalam Al-Qur'an. Qul law kanal bahr, ya, kalau katakan wahai Muhammad, seandainya saja ya lautan menjadi tintahnya, ya, kemudian untuk menuliskan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, ranting-ranting pohon, ya, pepohonan menjadikan penanya untuk menuliskan daripada kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, ya, maka tidak akan pernah bisa terhitung. Ya, ini di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul law kanal bahr midadan li kalimatillah lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbih walau ji'na bimithlihi madada." Kita ketahui bersama bahwasanya memang bumi yang kita tinggali ini adalah tempat yang paling banyak lautnya atau perairannya, ya apa tidak? Ya. Di Samarinda aja sungai, ya kan, kita temukan sungai. Nah, itu digunakan untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah cukup untuk menulis daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sepantasnya lah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat tadi melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Ini nikmat besar. Nikmat yang lainnya adalah nikmat akal yang sehat. Alhamdulillah, saat ini Allah masih berikan kita bisa berpikir dengan yang baik. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita dapat berpikir, dapat merencanakan, dapat menentukan strategi kita dalam kehidupan kita, masih kita bisa gunakan. Mungkin sejenak, mungkin ataupun di waktu yang mungkin bisa kita gunakan lah teman-teman. Sekali-sekali kunjungi mana yang di dekat Sungai Dama, rumah sakit, rumah sakit jiwa. Sekali-sekali kunjungi, lihat bagaimana saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala cabut akal sehatnya. Kalau Anda lihat di sini beberapa kali jalan, Anda nggak pernah lihat ada orang gila pinggir jalan Samarinda. Ditangkapin ya atau gimana? Jarang. Kalau kami waktu tinggal di Bogor itu masih banyak yang berkeliaran, ya. Dari yang umurnya masih muda sampai yang sudah tua, ya. Maka ini nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Kita masih bisa menggunakan akal kita dengan baik. Aqlun salim, akal yang sehat, ya, maka hal ini pantas untuk kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian nikmat yang lainnya adalah nikmat menuntut ilmu. Masya Allah, di akhir pekan yang biasanya innalillahi wa inna ilaihi jeglek ya. Kita stop apa lanjut? Lanjut ya. Ya baik.
Alhamdulillah. Yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi duduk di masjid itu tenang, enggak gerasak gerusuk, langsung main tinggal saja setelah sholat, enggak. Tapi tenang ketika masuk ke dalam majelis, dan memang tenang, sampai tenang tidak terdengar suaranya. Oh, tidur. Tidur rupanya ya. Saking sakinahnya tidur. Masalah ini nikmat juga ya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi jangan diniatkan dari rumah, kelihatannya anak susah tidur nih. Wah, ikut kajian Ustaz Rusam insyaallah tidur biasanya. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah penuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Bukan hanya itu saja teman-teman, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dipuji oleh Allah ya di majelisnya para malaikat. Dan Allah tahu kita fulan bin fulan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah kebanggaan dan sebuah keutamaan yang luar biasa? Ya. Enggak perlu kita kumpul-kumpul ke Fashion Week Citayam. Enggak perlu untuk jadi viral agar disebut-sebut orang. Ya. Akan tetapi ketika seseorang berkumpul di salah satu masjid atau di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah keutamaan yang mulia. Ya. Makanya ketika saya mendapatkan tawaran untuk pulang, sebenarnya bukan tawaran ya, disuruh pulang kampung, maka ketika itu saya berpikir, wah, masya Allah, saya akan tinggal dekat dengan masjid. Itu keutamaan yang besar Pak, bagi saya Pak. Itu keutamaan yang sangat besar. Ketika kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid, masih dengar azan, ada keinginan untuk datang ke masjid. Sebagian besar manusia, bahkan rumahnya di samping masjid, tidak tergerak. Itu kan malapetaka Pak. Itu kan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah pada diri-diri kita. Kemudian di dalam hadis yang lain terkait dengan keutamaan menuntut ilmu, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'uha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalau kalian melewati daripada taman-taman surga, maka singgahilah. Ya, maka singgahilah. Duduklah di tempat tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Qala hilaqudz dzikr. Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Sahabat tercengang karena di mana taman-taman surga jalannya? Ya. Maka beliau mengatakan, yaitu hilaqudz dzikr, yaitu halakoh-halakoh yang di sana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, halakoh-halakoh seperti inilah yang bagaimana kita mengingat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, maha kuasanya Allah, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan qalahum al-julasa la yashqa bihim jalisuhum fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Ya. Dikatakan bahwasanya al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Majelis atau kumpulan orang-orang yang berkumpul, yang kumpulan mereka itu tidak membuat hal yang tidak menyenangkan bagi orang yang duduk bersama mereka. Kongko-kongko, tapi kongko-kongkonya zen. Kongko-kongkonya enggak menyakitin hati teman yang duduk di sampingnya. Itu majelis ilmu. Coba kalau kita lihat
beberapa kaum muslimin ataupun anak-anak muda misalkan lagi kongko-kongko, biasanya sudah mulai bully yang lainnya. Belum zuat, belum nikah, jomblo. Bully sih. Gemuk kan, kurus dong. Dan lain sebagainya. Bahkan sampai kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Mereka terkadang menyebut dengan kalimat-kalimat yang dipelesetkan. Mau nyebut kalimat kalep tapi nyebutnya anjrit, anjay, dan lain sebagainya. Kalau kami temukan waktu dulu kami di sekolah ya, ada anak yang chatan sama temannya dengan menggunakan singkatan AJG. Wah, kita tahu dong mana AJG. Enggak Ustadz, ini asik juga. Wah, berkilah dia. Padahal kan maknanya tuh kita ketahui bersama. Tapi dia chat sama temannya tiba-tiba sedikit AJG. Bahkan ada yang memplesetkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya yang sepantasnya tidak kita ucapkan. Ya, ketika duduk sama mereka nggak nyaman, Pak. Duduk sama mereka yang dibahas adalah dunia, yang dibahas adalah perkara-perkara yang melupakan kita tentang akhirat. Tapi subhanallah, di halaqah-halaqah zikir kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di halaqah-halaqah zikir memperbarui iman kita dengan halaqah-halaqah zikir, menjadikan kita hamba-hamba yang bersiap untuk menyiapkan amal ibadah kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ummahat dan para al-ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa, begitu juga para pendengar. Sehingga ketika seseorang ingin mencapai sebuah ketakwaan yang begitu tinggi dan begitu besarnya, maka dibutuhkan bekal. Kita aja misalkan pingin mancing mania, perlu bekal nggak Pak? Perlu bekal. Ngomong-ngomong, kemarin saya sebelum kesini ke Batam, diajak teman main ke pantai. Yuk kita main ke pantai, mancing kata dia. Anak nggak tahu, nggak punya bekal untuk mancing. Mancing mungkin bayangan anak, mancing itu kayak mancing mania, datang ke tengah laut pakai kapal gitu, kemudian mancing. Ya, anak kira seperti itu. Rupanya tidak. Jadi kalau pagi itu Pak, air laut itu surut. Nah, jadi di Batam itu ada laut yang pantai yang banyak itunya Pak, rumputnya tuh. Biasanya kita dapat ikan karang di situ bagi yang suka mancing ya. Nah, akhirnya karena kan belum airnya belum naik, kita jalan ke tengah. Ya anak kan nggak tahu apa-apa. Akhirnya anak pakai celana 3/4, terus baju kaos Pak. Baju kaos. Orang ya sudah tahu, dapat ceritanya ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mancing itu nggak sebentar Pak. Sampai zuhur, dari pagi sampai zuhur. Subhanallah. Anak lihat teman anak pakai topi, ya, pakai baju panjang, celana panjang, wah selengkap lah semuanya. Di ini udah ditutupin nih leher, biar anak nggak tahu. Aduh, kok makin lama makin panas ya. Rupanya sampai zuhur, badan anak udah gosong, setengah nih gosong. Kata anak, oh iya, kenapa jadi demikian? Karena kurang persiapan. Mau naik gunung, perlu persiapan. Gak mungkin aja dengan persiapan mental. Saya nge-gym tiap hari kok. Insya Allah merbabu di Salatiga, palingan trek ke atas 3 jam lah nyampe insya Allah. Wah di sana badai, di atas badai, wah bahaya, nggak ada modal. Apalagi ketika seseorang menetapkan dirinya pingin hijrah, berat Pak. Keluar dari zona nyaman, ya nggak? Berat keluar dari zona nyaman, susah, perlu semangat yang luar biasa.
perlu bekal yang luar biasa, perlu sahabat yang mendorong, bukan mendorong ke jurang, ya. Sahabat yang membantu perlu untuk bisa hijrah. Kalau bahasa dulu bukan hijrah, Pak. Apa dulu bahasanya kita? Zaman 70-an. Ada yang umur 70? Tahun 70-an. Dulu bahasanya, Ikam sudah taubat kah? Ini bahasanya nih. Taubat. Wih, udah taubat Ikam. Kalau sekarang bahasanya, udah hijrah, ya kan? Bahasanya sudah mulai berubah nih, sudah hijrah. Bahkan saking luar biasanya euforia terkait dengan hijrah ini, bahkan orang-orang bikin grup hijrah. Arisalah hijrah. Wah, ini bikin grup-grup. Sampai bikin baju hijrah. Wah, tulisannya depan hijrah. Istri 2 hijrah. Wah, istri 2 hijrah gitu. Wah. Iya kan? Iya, sampai cadar-cadarnya pun tulisannya la ilaha illallah hijrah. Wah. Luar biasa fenomena hijrah ini, ya. Ini terjadi. Tapi apakah dengan slogan-slogan seperti itu saja, dengan pakaian-pakaian seperti itu saja, akan tetapi pola pikir kita masih kita meletakkan segala sesuatu dengan akal kita, tidak kita sandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang biasa naik bis, kalau di Jakarta naik Kopaja atau Metro Mini, atau di sini naik apa nih? Yang di sini ada nggak? Kita bis kota ada nggak? Kita bis kota nggak ada. Bis kota misalkan, turun dari bis, itu kan turun Pak. Kaki kanan apa kaki kiri? Hah? Kaki kiri kan? Iya, bukan dua-duanya. Wah, dijahatori dua-duanya. Kaki kiri Pak. Tapi bagaimana syariat bilang kaki kanan? Bilang kaki kanan yang turun. Nah, seperti itu maksudnya. Anda mencoba mempermisalkan ketika kita percaya, udah kok kaki kiri yang turun. Anda udah belajar cara turun perhitungan fisika, bahkan di kimia ini ada perhitungannya. Turun itu kaki kiri, bukan kaki kanan. Enggak, kata syariat kaki kanan. Ini yang perlu kita bawa. Paham maksudnya Bapak-bapak sekalian? Jadi menghilangkan segala hukum yang kita ketahui untuk menyedar hukum itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini isi kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang disebut dengan kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Ar-Risalah At-Tabukiyah. Ar-Risalah artinya adalah SD. SD Ustaz, bukan. Ar-Risalah mah bahasa Arab, jangan diartikan S. Berarti cocok nih, bukan. Ar-Risalah maknanya adalah surat. Ya. Surat yang beliau tulis di kota Tabuk. Nah, ini beliau tulis di kota Tabuk ketika perjalanan pulang beliau dari haji. Ya. Dan kita sudah banyak sekali mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak sekali kitab-kitab beliau yang kita bahas dan dibahas oleh para ulama, ya, dan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari karangan-karangan beliau. Baik, coba kita kenal siapa sebenarnya nama asli Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita kenal nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mempunyai kunyah bernama Abu Abdullah atau Abu Abdillah, sama saja. Ya. Teman-teman sebenarnya sekaligus bisa membeli atau insya Allah nanti di pekan berikutnya ada sekitar berapa hari? 20 buku ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini secara gratis, untuk ikhwan dan akhwat, pekan depan datang lagi. Nanti di absen. Oh enggak, tenang aja. Nanti kita bikin post test, jadi nggak akan mendapatkan ini secara cuma-cuma. Kita akan buat post test, insya Allah mudah. Tidak perlu menghafal 10-20 hadis. Wah, menghafal surat aja susah, kayaknya hadis apalagi. Nah, kita akan bikin post test, nanti bikin beberapa tanyaan yang mudah insya Allah yang akan kita lewati nanti di
setiap pertemuan kita, dan kita akan bagikan buku tersebut. Ya teman-teman ya, berharap apa yang saya sampaikan dapat teman-teman tulis dan kita dapat murojaah bersama-sama. Baik, nama kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah, nama beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'id bin Harith bin Makki Zainuddin Al-Zura'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. Ana ulang kembali, nama beliau Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Harith bin Makki Zainuddin Az-Zura'i, dari kabilah Az-Zura'i Ad-Dimashqi. Beliau dari Damaskus, Suriah, bermadhab Al-Hanbali. Kalau kemarin kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Baik. Beliau terkenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau tumbuh memang di tempat atau di lingkungan yang religius, yang memang mengedepankan ilmu. Dan ayah beliau yang bernama Abu Bakar bin Ayyub Az-Zura'i, tadi sudah kita sebutkan di dalam nasab beliau, adalah pengasuh dari Al-Madrasah Al-Jauziyah. Berarti sudah dapat kita terka ya Pak, nama beliau ini dari mana ya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi disandarkan kepada madrasah yang dimiliki oleh ayahnya. Jadi dalam sekitar usia 7 tahun Imam Ibnul Qayyim ini sudah mulai belajar. Mulai belajar dengar hadis, menghafal Quran ya, dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Dan memang beliau mempunyai keunikan sehingga beliau ini dapat mempelajari ilmu-ilmu semuanya ya. Ilmu apa saja dari ilmu agama itu beliau pelajari, dari ilmu nahwu, bahasa Arab, dari ilmu faraid, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan beliau termasuk siswa atau pelajar yang memang mampu untuk menguasai semuanya. Ya, kita lihat ya, ada kan orang seperti ini, ada orang yang memang spesialis satu, ada yang memang dia bisa semuanya. Makanya di penyebutan yang lain, Imam Ibnu Qayyim ini disebut dengan Syekhul Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penyebutan para ulama menyebut gelar beliau dengan Syekhul Islam karena beliau dapat mengambil daripada seluruh ilmu-ilmu di dalam Islam ya. Terkait tadi masalah fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Dan kalau kita ketahui bersama juga beliau mempunyai guru-guru yang luar biasa ya. Ya, salah satunya adalah ayahnya. Kemudian yang terkenal juga adalah Syekhul Islam Taqiyuddin. Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Taimiyah. Ya. Atau dikenal juga dengan Ibnu Taimiyah. Ini adalah guru beliau ya, yang populer ya. Kemudian masih banyak lagi daripada guru-guru beliau ya, yang beliau mengambil ilmu darinya. Kemudian murid-murid beliau ya, di sini saya sebutkan hanya 2 ya dari murid beliau yang sering kita dengar. Yang pertama adalah Al-Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qaisi Ad-Dimashqi, atau kita kenal dengan Ibnu Katsir.
Nah, ini murid beliau. Kemudian murid beliau yang lainnya yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Syekh Abu Bakar Zaid telah menulis sebuah kitab khusus terkait tentang biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti kita akan bahas tentang biografi dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang lebih banyak ya. Dan masih banyak di sini pujian-pujian para ulama tentang kehidupan beliau. Bagaimana beliau ini? Ya, beliau orangnya zuhud, beliau orangnya ahli ibadah, suka memperpanjang sholat ya. Memang terlihat dari ibadah beliau ini mengamalkan dengan apa yang beliau ajarkan ya. Sedangkan karya-karya beliau sangat banyak. Salah satunya adalah Risalah Tabukiyah. Apalagi? Teman-teman ada yang tahu? Ad-Dawa. Apalagi? Zadul Ma'ad. Ya, ini kitab fikih yang di apa namanya? Kitab fikih yang dibuat semodel sirah, Masya Allah. Ini kitab Zadul Ma'ad. Udah ada terjemahannya? Nah, ada terjemahannya, udah ada. Baik. Apalagi? Zadul Ma'ad, Ad-Dawa. Apa? Tuhfatul Maulud, benar ya. Terkait tentang kelahiran anak-anak ya. Tuhfatul Maulud mempersiapkan untuk kelahiran buah hati. Apalagi? Dan banyak yang lainnya ya, Miftahu Darus Sa'adah, Madarijus Salikin ya, dan seterusnya. Baik. Ya, ini biografi singkat tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bukunya. Teman-teman yang punya bukunya penampakannya begini ya. Nah, ini bisa. Anak dapatnya dari Arif nih. Syukron jazakumullah khairan ya. Anak kira ini nggak ada terjemahannya, Pak. Saya kira ini nggak ada yang terjemahin. Rupanya Arif kirim, ada ya yang menerjemahkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sangat membantu, Pak. Karena rata-rata tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kami sebagai yang sudah belajar bahasa Arab itu susah diterjemahkan. Jujur susah diterjemahkan, Pak. Karena bahasanya menurut saya tinggi dan puitis. Sehingga kami itu saya baca itu ulang, baca lagi apa maksudnya dibaca, dengar kajian Syekh Abdul Razak, dengar kajian Ustadz siapa yang di Roja, Ustadz Abdullah Taslim, yang ngebawa ada dua Ustadz yang saya tahu, Ustadz Abdullah Taslim sama Ustadz Abdul Aziz, ya itu yang dua yang beliau bahas. Cuman Ustadz Abdullah Taslim udah selesai pembahasan kitab ini, kemudian Ustadz Abu Aziz itu belum selesai ya, setahu saya belum selesai. Bisa teman-teman lihat di YouTube kalau masih belum paham dengan apa yang saya sampaikan di kajian ini. Kemudian kami baca berulang, kasih kemudian diulang lagi, gitu Pak bacanya Pak. Nah, kalau rupanya sama, anak baca ini juga susah pahamnya, perlu ulang-ulang. Padahal bahasa Indonesia loh. Coba aja baca. Ada yang bawa nggak buku ini? Begini. Ada 1, 2. Ada nggak Pak punya? Agak ya menurut Ana sih agak kok susah juga ya. Walaupun beliau sudah menerjemahkan dengan terjemahan yang cukup bagus menurut Ana. Cuman mungkin karena lemahnya darinya diri saya dan kurangnya ilmu Ana, jadi agak susah untuk memahami. Tapi insya Allah kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama dalam menerjemahkan atau mempelajari kitab ini. Kitab ini udah Ana bahas di Bogor ya, di beberapa tempat. Tapi qadarullah wa masyafal belum selesai. Sampai setengah, akhirnya pindah ke Samarinda. Jadi sudah pernah kita bahas di 2 masjid ini insyaallah. Baik teman-teman, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan bismillah. Kemudian wabihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Masyaallah. Minta pertolongan Allah. Jangan bersandar dengan kemampuan kita, IQ kita. Afwan Ustaz,
EQ ana superior. Begini mah gampang memahaminya. Bersandar kepada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan tinggalkan perkaraku ya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, qala Syekhul al-Imam al-Alim al-Allamah Muhammad ibnu Abi Bakar. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf bi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Fi kitabihi sayyarahu min Tabuk thamin al-Muharram sanata 33 wa 700 min al-Hijrah. Jadi beliau ini menulis di dalam perjalanan. Saya ulang kembali, menulis kitab ini atau menulis surat ini di dalam perjalanan yang jauh dari maktabah beliau, perpustakaannya, yang dahulu nggak ada Syekh Google. Kalau kita dikit-dikit Syekh Google, halo Google, nah udah tanya tuh macam-macam. Jauh dari hal itu, beliau menulisnya ya di bulan apa? Di tanggal 8 bulan Muharram. Wah, pas ya. Kita pas ini. Kita di bulan Muharram. Teman-teman, bulan Muharram adalah masih bulan haram. Ingat baik-baik. Fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berbuat zalim di dalam bulan tersebut. Ketika kita melakukan kebaikan, maka pahalanya double. Kalau kita melakukan keburukan, maka dosanya juga double. Maka hati-hati ya. Ini bulan Muharram. Maka ketika kita duduk di majelis ilmu, maka ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Di tahun 733, di tahun 733 Hijriah ya. Setelah beliau ya ba'da irsal al-manzumati awwaluha idza tala'at syamsu an-naharu fa innaha. Ya, ketika beliau mengirim sebuah syair ya kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi memang risalah Tabukiyah ini beliau tuliskan untuk sahabat-sahabat beliau di Syam. Ya, inilah bentuk persahabatan sejati ketika saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Ya. Beliau menuliskan untuk mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk agar mempunyai bekal di dalam berhijrah. Baik, sudah masuk waktu Isya? Udah Isya. Nah, biasanya gimana? Azan dulu atau gimana Pak Jatuh? Azan dulu, baru kita lanjut lagi. Baik. Silakan. Yang azan ya Pak. Allahu Akbar.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal pertama, beliau membawakan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Jadi potongan akhir, Pak. Kalau kita lihat ayat kedua itu cukup panjang. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah sampai akhir. Pada ayat tersebut beliau membawakan tafsir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ba'da hamdillahi bimahamidihi allati huwa laha ahlun wassalatu wassalamu ala khatama anbiya'ihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innallaha subhanahu yaqulu fi kitabihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Beliau berkata, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah yang memang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Salawat serta salam aku sampaikan kepada penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam kitabnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu bisa kita lihat di halaman 1 dan halaman 2 terjemahannya. Wa ta'awanu, ta'awun 'alal birri, saling tolong menolong dalam perkara kebaikan dan perkara ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan 'udwan, permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki iqab, yaitu balasan atau azab yang begitu keras. Atau di sini diartikan yaitu yang amat berat siksanya. Nah, teman-teman harus mulai sekarang bisa belajar bahasa Arab dari ayat Al-Quran, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mempelajari Al-Quran, mengetahui maknanya agar bisa diamalkan. Ya, wa ta'awanu artinya tolong menolong, ala artinya di atas, al-birri artinya kebaikan, at-taqwa takwa bahasa kita, ya kan. Banyak bahasa Arab itu tidak lepas dari bahasa kita, Pak. Contohnya apa? Kursi. Nah, kursi kan bahasa kita kan. Jadi jangan dilihat dari gundulnya, Pak, ya. Bahasa yang memang sudah sering kita ucapkan, ya. Bahasa kursi. Jenazah. Jenazah bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesia jenazah apa? Hah? Mayat juga bahasa Arab. Bangkai, Pak. Tapi nggak pernah kan ada pengumuman telah meninggal, bangkainya akan dikebumikan, nggak ada. Pakai bahasa Arab. Jadi nggak mungkin lepas dari bahasa Arab. Jadi orang-orang yang benci bahasa Arab nggak mungkin bisa lepas, karena itu yang digunakan, ya nggak? Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling susah. Kalau dibuat nggak mudah, Pak. Benar, wallah mudah. Ya, bagi yang Allah berikan kemudahan. Ya. Baik, ini yang beliau bawakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian beliau mengatakan, wa qad istamalat hadhil ayatu 'ala jami'i masalihil ibad fi ma'ashihim wa ma'adihim fima bainahum ba'dihim ba'dha wa fima bainahum wa bain rabbihim fa inna kulla 'abdin la yanfakka min hataini al-halataini wa hadaini al-wajibain, wajibin bainahu wa bainallah wa wajibin bainahu wa bainal khalqi. Kata beliau, ayat ini mengandung keseluruhan yang berkaitan tentang kemaslahatan seorang hamba, ya, terkait dengan ma'asyihim, ya, terkait dengan apa yang hubungannya dengan apa namanya ma'isyah, ya, dengan kehidupannya, wa ma'adihim, ya, maupun yang berkaitan dengan apa yang dia butuhkan dari kehidupan, ya. Ma'asyihim dari ma'isyah, wa ma'adihim, ya, dari sesuatu yang dia butuhkan. Fima bainahum fi ba'dihim ba'dha, ya, dari antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, ya.
wa fima bainahum wa baina rabbihim, dan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba tidak akan pernah lepas dari dua hal ini. Kalau enggak dia menolong dalam perkara kebaikan, atau dia akan tolong menolong dalam perkara keburukan. Dua pilihan, Pak. Hanya dua pilihan. Kalau enggak dia berada di atas sunnah, ya, berarti dia telah dia berada di dalam kebid'ahan. Dua saja. Ya. Kalau enggak dia berada di dalam tauhid, berarti bisa jadi dia di dalam kesyirikan. Ya. Dua hal ini yang tidak lepas dari seorang manusia. Fa amma ma bainahu wa bainal khalqi minal mu'asyarah wal mu'awana was suhbah fal wajibu 'alaiha fiha an yakuna istima'uhu bihim wa suhbatu lahum ta'awunan 'ala mardatillahi wa ta'atihi. Adapun kewajiban antara sesama hamba yang berkaitan dengan pergaulan, tolong menolong, pertemanan, maka wajib bagi seorang manusia agar menjadikan pertemanannya, agar dia menjadikan pergaulannya itu adalah sesuatu yang berdasarkan ta'awun, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah untuk mencari ridha Allah, ya, allati hiya ghayatus sa'adatil abdi wa falahihi, karena itu adalah puncak dari kebahagiaan seorang hamba dan keberhasilannya, yaitu apa? Ketika dia menjadikan hidupnya saling tolong menolong, dia bersahabat adalah sebagai bentuk untuk mencari ridha Allah. Ya. Dia berteman untuk mencari ridha Allah. Dia menolong untuk mencari ridha Allah. Ini terkait masalah tauhid lagi, Pak. Masalah akidah. Intinya ridha Allah. Saya berteman dengan dia adalah karena saya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bantu orang, Pak, bantu orang, tapi malah kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari apa yang kita berikan. Kita kasih hadiah misalkan, tapi dia nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita kasih dia ini, tapi ya tadi mardotillah. Kalau itu dapat ridho Allah, saya kasih khalas. Masalah dia itu tidak suka dengan saya, masalah dia malah membalas dengan sesuatu yang tidak baik, saya tidak peduli. Akan tetapi ketika saya menolong dia adalah bentuk daripada mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman masih ingat enggak kisah tiga orang yang berada di dalam goa? Yang goanya itu ketutup dengan batu. Ada satu orang yang dia nyimpenkan gaji pegawainya yang duluan pulang, ya, oke. Terus dia kembang biakan daripada gajinya tersebut sampai dia belikan kambing. Kambing itu penuh satu lembah. Wah, satu lembah itu penuh dengan kambingnya itu tersebut. Ketika pegawainya datang, dia mengatakan, wahai tuan, mana gaji saya? Oh, gaji kamu. Gaji kamu sudah saya belikan kambing, saya kembang biakan, itu satu lembah semua kambing kamu. Jangan bercanda. Saya memang miskin, tapi jangan bercanda begitu, bos. Iya, benar. Dia ambil semua, Pak. Dia ambil semua, bismillah, wala salam, wala kalam. Langsung bawa semua. Dibawa semuanya. Kan orang, syukur akhi, kasih kayak 20 misalkan kan. Ini satu lembah, ratusan. Banyak dia ambil semua, dia pergi. Disebutkan di riwayat wala salam wala kalam, udah dia bawa aja. Coba. Ini orang galil ada benar. Ya, tapi subhanallah, orang tersebut berdoa, ya Allah, kalau ini memang adalah sebuah amalan untuk mendapatkan ridhomu dan sebagai bentuk ketaatan kepadamu ya Allah, maka geserkan batu yang menutupi goa kami. Apa yang terjadi teman-teman? Bergeser apa tidak? Bergeser. Ini pondasi, Pak. Sebagaimana seseorang ketika ana
koler, nah, pakai bahasa ini ya, bahasa sini. Saya lama nggak pakai bahasa sini Pak. Ulun koler, abah ini dibawahi ke kajian, kadang mau sibuk aja dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ngalih ujur ya kan, susah. Jadi ketika kemauan kita ingin mengajak kepada mereka kepada ketaatan, terkadang yang menjadi kendala adalah mereka memang tidak menolak hal tersebut dengan apa yang sudah mereka pelajari misalkan. Nah, yang ingin Anda bawakan adalah ketika orang tua kita melakukan hal itu buruk, hal yang buruk, kadang marahin kita, kadang tidak menerima pendirian kita, bahkan dulunya mungkin orang tua kita buang kita Pak. Subhanallah. Kita dibuang lagi kecil. Tahu-tahu sudah besar dia minta agar dia diberikan agar kita berbakti kepadanya. Gimana Pak konteksnya nih? Oh enggak Ustaz, males. Karena dia sudah melakukan keburukan sama saya, enggak? Tapi apa sih perintah Allah? Perintah Allah apa? Agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Mau bagaimanapun modelnya orang tua melakukan keburukan kepada kita, konteks kita perintah agar kita melaksanakan perintah Allah untuk berbakti kepada mereka. Iya apa tidak? Iya. Sebagaimana ada seorang sahabat, dia mendatangi Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasulullah, anak punya saudara, anak kasih, anak berikan hadiah, anak baik sama dia. Tapi dia selalu mencelaku, selalu merendahkanku, selalu melakukan hal-hal yang buruk kepadaku. Apa kata Rasulullah? Wah, kalau begitu gak usah dikasih lagi. Enggak. Rasulullah SAW katakan, terus sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu. Karena konteks kita, Pak, konteksnya itu adalah mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Mencari ridha Allah, itu fokus di situ tuh, ridha Allah. Kalau ini sebuah ketaatan, akan saya kerjakan kalau itu adalah sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawa oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai beliau mengatakan wala sa'adata lahu illa biha. Orang tidak akan bahagia kalau dia tidak menjadikan ridha Allah, menjadikan ketaatan kepada Allah sebuah prioritas. Enggak akan bahagia. Tidak akan kejayaan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diarahkan hati kita, disabarkan hati kita menjadi orang-orang yang sabar untuk taat kepada Allah. Karena ketaatan butuh kesabaran, Pak. Menjauhi larangan Allah butuh kesabaran, bukan hal yang mudah. Sehingga adanya perintah Allah ta'awun 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini penting, saling tolong menolong, saling mengingatkan. Akhi antum salah. Ya, tapi enggak perlu juga ikhwan itu ada yang salah, akhirnya maju ke mimbar. Akhi antum salah. Ini kan caranya enggak seperti itu, Pak. Atau menyebar di grup dan lain sebagainya, ingatkan dengan baik. Japri kan bisa, atau datangi dia, ya. Kalau memang bahasa-bahasa di WhatsApp kadang bahasa-bahasa yang multi tafsir, datangin. Kenapa? Kalau teman kita atau saudara kita memang salah, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tabayun, jelaskan dengan baik, ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wah, ini pertemuan pertama tapi sampai jam 8 nih. Ana rencana jam 9 sih, Pak. Gimana? Udah saat jam 8 aja. Jumat depan insyaallah. Ya, teman-teman ya. Dicatat apa yang telah kita bahas. Insyaallah nanti ada pertanyaan dan kita akan berikan hadiah Zadul Muhajir ya, kitab Ar-Risalah Tabukiyah. Nah, di sini tulisannya Zadul Muhajir Risalah Tabukiyah ya. Jadi kitab saya Ar-Risalah Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbi Azza wajalla. Dibalik sama aja deh. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.